Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami selalu bersyukur kepadamu, karena kami percaya Engkau selalu baik, dan Engkau selalu melakukan hal yang baik bagi kami. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami bersyukur Engkau berikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan tolong perenungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Baik hamba yang akan menyampaikan, juga setiap anak-anak-Mu yang akan ambil bagian dalam perenungan, Roh Kudus yang akan urapi. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Makna salib Kristus. Bagi kita orang-orang Kristen, salib itu bukan sesuatu yang asing, karena salib bisa dikatakan identik dengan kekristenan. Kekristenan dilambangkan dengan salib. Rumah ada salibnya berarti penghuninya adalah orang Kristen. Mobil ada stiker salibnya berarti yang di dalam mobil atau pemilik mobil atau pemilik motor itu berarti orang Kristen. Karena salib memang menjadi identik dengan kekristenan. Saudara, ketika kita bicara tentang salib, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ada banyak sekali pihak-pihak atau orang-orang yang sangat benci, bahkan bukan hanya tidak suka tapi benci terhadap salib. Itu kenapa salib seringkali digambar tapi dengan cara yang berbeda. Tujuannya adalah untuk melecehkan ataupun menistakan. Kalau kita lihat grup-grup musik tertentu membuat logo dengan salib, tetapi salib itu dibalik, atau salib itu ditambahin dengan hal-hal yang sama sekali tidak ada nilai kekristenannya. Kita bisa lihat salib dibalik itu seringkali kita menemukan. Beberapa waktu yang lalu saya juga melihat di sebuah jaket dipakai oleh anak muda juga ada logo salib yang dibalik. Bukan karena mereka mengingat akan salib Petrus yang secara tradisi gereja mengakui bahwa Petrus mati dengan disalib terbalik. Bukan, tapi mereka membuat logo dengan salib dibalik itu untuk menistakan atau untuk melecehkan salib, melecehkan kekristenan. Dan ternyata hal itu bukan hanya terjadi pada saat sekarang saja, tapi dari zaman ke zaman, bahkan dari zaman rasul-rasul gereja mula-mula, kebencian, penolakan, dan penistaan terhadap salib Kristus pun itu terjadi. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di sini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di kota Korintus yang mengatakan bahwa salib atau pemberitaan tentang salib adalah suatu kebodohan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Adalah bodoh ketika kita percaya kepada salib. Kita percaya pada Kristus yang mati di kayu salib. Kita percaya bahwa melalui kematiannya di kayu salib kita mendapatkan keselamatan. Bagi mereka itu adalah sebuah kebodohan. Tapi dikatakan Rasul Paulus, bagi kita orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, salib dan pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Saudara, kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus ini, Paulus menyebut bahwa bagi orang Yahudi pemberitaan tentang salib Kristus atau salib Kristus itu batu sandungan. Kalau kita baca ayat yang ke-22, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmah, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan.
untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi bagi orang Yahudi, salib Kristus atau pemberitaan tentang salib adalah suatu batu sandungan. Karena bagi orang Yahudi, mereka percaya bahwa keselamatan seseorang itu ketika mereka hidup di dalam hukum Taurat, menjalankan hukum Taurat dengan sempurna, orang akan diperkenan dan mendapatkan keselamatan. Sementara pemberitaan tentang salib, bahwa keselamatan itu melalui anugerah yang Tuhan berikan, dan karya itu dilakukan di atas kayu salib, sehingga itu menjadi batu sandungan. Bagi orang non-Yahudi, artinya bagi orang-orang Yunani, kita tahu bahwa orang-orang Yunani adalah orang-orang yang sangat mengagungkan filsafat, yaitu kenapa filosof-filosof dunia terkenal itu berasal dari Yunani. Bagi orang-orang Yunani, orang-orang bukan Yahudi di sini mengacu pada orang-orang Yunani adalah suatu kebodohan. Bagi mereka, dalam filsafat mereka, tidak mungkin ada Tuhan yang menjadi manusia, bahkan mati berkorban untuk manusia dengan cara hina, yaitu mati di kayu salib. Tapi dikatakan Rasul Paulus, bagi mereka yang dipanggil, bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, asal mereka terpanggil atau dipanggil oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan, salib Kristus mengingatkan akan kekuatan Tuhan, akan hikmat Tuhan. Jadi bagi kita orang-orang percaya, salib mengingatkan akan kekuatan Tuhan, akan kuasa Tuhan. Kuasa yang seperti apa yang kita mengingat ketika kita melihat salib? Apa yang bisa kita ingat? Kuasa Tuhan seperti apa? Kuasa Tuhan yang bagaimana yang kita ingat melalui salib? Ayat 30 saudara perhatikan, tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia, Kristus, membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi salib Kristus mengingatkan akan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan yang luar biasa. Karena di salib Kristus mati untuk membenarkan kita. Kita orang-orang yang berdosa, tapi diperhitungkan sebagai orang yang benar. Bukan karena kita melakukan hukum-hukum, tetapi karena Kristus mati untuk kita. Sehingga kita diperhitungkan sebagai orang yang benar. Kita dibenarkan. Yang kedua, kita dikuduskan. Kita dikuduskan. Kita menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang dikuduskan, dikhususkan. Kita menjadi orang-orang yang menjadi layak di hadapan Tuhan. Dosa kita diampuni, segala noda kita dihapus dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Dan yang ketiga, kekuatan Allah yang menebus kita. Menebus di sini kita belajar bahwa kita digambarkan seperti seorang budak yang ada di pasar budak, dan di kayu salib Kristus mati untuk membeli kita dengan darahnya yang mahal. Di kayu salib Kristus mati untuk mengeluarkan kita dari pasar budak dosa. Di kayu salib Kristus mati menebus kita, membebaskan kita, melepaskan kita dari segala ikatan dan belenggu-belenggu yang menguasai kita. Jadi ketika kita mengingat salib, berarti kita mengingat kekuatan Allah yang sudah membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Itu kenapa sebagai umat-umat Tuhan, kita tidak perlu menjadi takut, kita nggak perlu menjadi terganggu ketika kita melihat ada banyak orang yang melecehkan salib. Bagi mereka mungkin salib dianggap sebagai batu sandungan atau suatu kebodohan, tapi bagi kita harus bermegah, kita harus bangga dengan salib Kristus. Karena di salib Kristus kita diingatkan, melalui salib kita diingatkan akan kekuatan Tuhan yang sudah membenarkan kita, menguduskan, dan menebus kita. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Engkau tolong kami supaya perenungan singkat ini
memampukan kami semakin memahami, semakin mengerti akan makna salib bagi kami umat-umat Tuhan, orang-orang percaya. Terima kasih untuk perenungan singkat di kesempatan kali ini. Tuhan mengurapi dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.